Diam, diam, diam. Diam, diam. Cukup. Kok kayak kasih Halo, apa kabar saudara? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Ya saudara, bulan suci Ramadan ternyata tidak membuat 7 orang pria di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ini berhenti melakukan aktivitas perjudian. Mereka digerebek tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh saat tengah asik bermain judi kartu remi di warung kopi. Diam. Cukup. Kok kayak kasih nomor situ ya. Udah kemang. Diam. Udah diam. Pak. Jadi duduk, Pak. Para pemain judi ini kaget dan berusaha ngabur saat polisi tiba-tiba muncul di warung kopi tempat mereka bermain judi di Jorong Lakuak Dama, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Aparat Satreskrim Polres Payakumbuh pun gercep nangkepin mereka yang lagi asik judi. Para pemain judi ini tak bisa lagi mengelak karena barang bukti perjudian seperti remi dan uang tunai jelas-jelas terpampang di atas meja. Meski para pelaku perjudian ini sempat membantah, namun karena cukup alat bukti, akhirnya petugas menggiring mereka ke Mako Polres Payakumbuh. Menangkap ini karena itu telah meresahkan masyarakat terkait lagi di bulan Ramadan, makanya tim Opsnal menanggapi laporan masyarakat yang ada, kemudian melakukan penangkapan di permainan judi tersebut. Tersangka ditemukan di situ pada saat permainan terjadi itu 7 orang, BB-nya sebanyak 295, sistem permainannya istilahnya permainan blackjack. Hingga saat ini, para tersangka masih ditahan di sel Mapolres Payakumbuh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Seorang korban kasus penipuan investasi bodong berteriak histeris saat rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 di DPR Rabu kemarin. Kasus yang menelan kerugian antara ratusan miliar hingga triliunan rupiah ini tidak kunjung tuntas meski sudah 2 tahun dilaporkan ke polisi. Bareskrim Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini. Seorang ibu yang diketahui bernama Sri Hartini tiba-tiba berteriak di balkon ruang rapat saat Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu kemarin. Wanita ini mengaku menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok koperasi. Sri Hartini menumpahkan kekecewaannya karena kasus yang ia dan korban lain laporkan ke Polres Kediri dan Polda Jawa Timur tak kunjung tuntas meski sudah dilaporkan sejak 2 tahun lalu. Korban mengaku rugi miliaran rupiah. Adapun untuk modusnya adalah kurang lebih sama dan korban mencapai ribuan orang dengan total kerugian baik dari Koperasi NMSI maupun PT MBM sekitar mencapai 1 triliun ya Pak. 1 triliun lebih. Pada Kamis siang, Sri Hartini kemudian mendatangi Bareskrim Polri untuk menjelaskan persoalan kasus investasi bodong yang menelan banyak korban ini. Dalam pertemuan itu, Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus ini dan mendata ulang jumlah korban. Kasus penipuan investasi bodong ini berkedok kemitraan budidaya kelanceng atau lebah madu oleh Koperasi NMSI dan PT MBM. Namun kelanjutan usaha tak jelas. Jumlah korban dari kasus ini diperkirakan mencapai 30.000 orang. Terhadap laporan-laporan yang selama ini berhenti atau mengalami kendala di wilayah hukum Polda Jawa Timur dan sekitarnya itu akan ditarik semua ke Bareskrim. Kemudian terhadap korban-korban dan kerugian-kerugian akan dilakukan pendataan. Tadi disampaikan
kurang lebih 3 hari terhadap laporan-laporan yang ada di wilayah hukum Jawa Timur untuk Koperasi NMSI akan ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Kemudian terhadap korban-korban di PT MBM yang LP-nya juga ada di wilayah-wilayah ini akan kembali ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Korban berharap Bareskrim Polri menuntaskan kasus ini dan menangkap para pelakunya agar para korban mendapatkan keadilan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sejumlah orang tak dikenal melempar bom molotov ke sebuah mobil dinas polisi di Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari jelang sahur. Polisi sempat melepaskan sejumlah tembakan. Aparat kepolisian disiagakan di depan Mako guna mengantisipasi serangan susulan. Matikan lampu, matikan. Suasana mencekam disertai sejumlah tembakan terjadi di depan markas Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Polisi bersiaga usai sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba melemparkan bom molotov ke mobil dinas polisi yang diparkir di depan Polres Pelabuhan. Ini dibakar tadi mobil. Ini bensinnya Virus lagi pecah semua kacanya. Jalan raya di depan Mako Polres Pelabuhan pun seketika dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata dan seluruh kendaraan yang akan melalui kawasan ini dialihkan. Belum diketahui penyebab penyerangan itu dan masih belum jelas identitas para penyerang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja warga kota Tasikmalaya babak belur setelah menjadi korban pengeroyokan komplotan geng motor yang menghadang dan memukuli keduanya. Aksi geng motor ini terekam kamera warga bertepatan saat waktu sahur. Video amatir milik warga ini sempat mengabadikan kejadian pemukulan dan pengeroyokan komplotan geng motor terhadap dua remaja yang sedang melintas. Tak jelas duduk persoalannya, komplotan ini turun dari motor dan mobil langsung menghajar korban. Kedua korban adalah FS dan MA warga Cipedes dengan kondisi luka lebam dan sobek di bagian wajah dan kepala. Luka parah dialami FS karena wajahnya dihantam benda keras sehingga harus mendapatkan 15 jahitan. Kedua korban awalnya mampir ke warung nasi untuk beli makanan buat sahur. Namun di Jalan Muhammad Hatta, Kota Tasikmalaya, keduanya berpapasan dengan 4 motor dan 2 mobil. Mereka menghampiri korban dan memukulinya. MA sempat melarikan diri ke pemukiman warga, sementara FS pingsan usai dianiaya. Kejadiannya itu muter lihat gini Papasan. Itu waktu itu mau kemana? Waktu itu mau pulang, mau cari warung dulu. Sama siapa? Ini Berdua. Datang itu gini itu putar arah. Autonya saya kena batu udah Langsung nimpuk AA. Pakai nimpuk, udah saya udah nggak sadar gitu. Saya ngelawan dulu, ini teman saya ngelawan. Pulang ya atas. Kawan Sari mau cari warung nih. Beberapa nanti sangrop itu. Tuh putar balik, pas kita ngabatu gitu eureun. Nah, mobil teh ngiring areun gitu. Terus mobil keluar Terus bisa digulung. Yang di mobil berapa orang? Banyak kan dah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pemuda di kota Yogyakarta diringkus aparat kepolisian lantaran nekat membawa kabur motor pinjaman. Dalam pengakuannya, aksi itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali dan motor curian dijual online seharga antara 2 hingga 3 juta rupiah.
Seorang pemuda berusia 26 tahun inisial DI, warga Jombang, Jawa Timur ini diamankan aparat kepolisian sektor Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Usai dilaporkan diduga membawa kabur motor jenis Matic ber-cc besar dengan modus meminjam motor milik salah seorang pengusaha rumah makan. Aksi pelaku diawali dengan memesan ayam goreng 17 box ke rumah makan korban dan selanjutnya minta diantarkan ke tempat kerja pelaku. Namun setelah ditunggu 1 jam, pelaku tidak bisa dihubungi. Motor korban yang dipasang alat GPS akhirnya menuntun korban mengetahui jika motornya sudah dilarikan hingga ke arah Solo. Membeli ayam chicken di Orange Chicken Jalan Perantitis Mantri Jeron sebanyak 17 box dengan alasan untuk memberi makan karyawannya. Kemudian meminta tolong karyawan dari Orange Chicken untuk mengantarkan ke Tirto Dipuran untuk diberikan kepada karyawannya. Nah, pada saat itu menyampaikan bahwa uang untuk membayar itu kurang. Kemudian meminjam sepeda motor NMAX yang menjadi BB ini untuk mengambil uang di ATM. Setelah diberikan oleh karyawan motor tersebut, motor ini dibawa kabur oleh tersangka atau pelaku ini dibawa kabur. Ditunggu 1 jam tidak kembali. Korban kemudian pemilik Orange Chicken ini melaporkan ke Polsek Mantri Jeron. Pelaku ini udah lumayan profesional nyolong karena terbukti berkali-kali berhasil ngembat motor para korbannya dan dijual secara online. 4 kali, Pak. 4 kali. Yang pertama di mana? Kalau tempatnya saya kurang tahu, Pak. Tapi daerah mana? Ya, pokoknya sebelum Jakarta. Motor apa yang sudah kamu curi? Vario, Pak. Vario. Oh, yang apa aja jenisnya Vario? Vario sama Supra, Pak. Sama Supra. Oh, kamu jual aku berapa? Sekitar 3 juta. Masing-masing 3 juta itu. Oh, ini jadi yang di Jogja ini yang kelima kali ya? Iya, Pak. Nah, karena perbuatannya kali ini ketahuan korban dan polisi, DI kudu ngendon di Hotel Prodeo, ya sampai puas lah. Nasrul Nasih melaporkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jajaran Samapta Polresta Tasikmalaya menyita ratusan ribu butir petasan berbagai jenis dari seorang pedagang di kawasan permukiman dalam rangkaian razia cipta kondisi selama bulan Ramadan. Razia serupa juga dilakukan di beberapa wilayah lainnya. Belasan polisi dari Satuan Samapta Polresta Tasikmalaya merazia kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Paseh, Tasikmalaya. Hasilnya, ratusan ribu petasan ditemukan di sebuah rumah pedagang petasan dan langsung disita. Hal ini untuk mengantisipasi petasan dalam jumlah besar yang disimpan bisa sangat membahayakan penyimpannya serta masyarakat di sekelilingnya. Rencana petasan ini akan dimusnahkan jelang malam takbir. Sementara razia serupa juga digelar aparat Polres Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Di salah satu toko penjual petasan yang terletak di Jalan Padi Unggul, Wonomulyo, polisi mengamankan ratusan petasan berbagai jenis yang disembunyikan pedagang di gudangnya. Razia dilaksanakan menyikapi banyaknya keluhan masyarakat, utamanya warga di sekitar area masjid yang terganggu dengan gemuruh suara petasan saat tengah beribadah. Polisi memberikan teguran secara lisan kepada pedagang dan diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, Satreskrim Polres Pandeglang mengamankan ratusan dus berisi ribuan petasan milik seorang warga di Kampung Lebak Pala, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Yang membahayakan, seluruh petasan itu ditempatkan dalam rumah dan bisa berisiko besar bagi keselamatan penghuni maupun warga sekitar. Kami dari Satuan Reskrim Polres Pandeglang baru saja mengamankan seseorang yang diduga melakukan penyimpanan dan penjualan petasan dan juga kembang api dengan berbagai jenis ukuran, yang dimana setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan tidak memiliki izin. Oleh karena itu saat ini pelaku dan berikut barang bukti petasan dan juga kembang api dengan berbagai jenis ukuran kita amankan ke Mapores Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usaha tanpa izin ini sudah berlangsung belasan tahun lamanya. Berapa lama Pak usaha ini Pak? 15 tahunan. 15 tahun? Ini ngambilnya dari mana Pak? Dari Serang. Kita kalau ada 30 dus ya ukur 30 jutaan, kalau ada 50 dus dari 50 jutaan. 5 juta. Oke. Ini Bapak naruhnya di rumah Pak? Di rumah. Gimana, nggak ada lagi tempat. Nggak takut meledak Pak? Nggak takut, cuma profesinya kayak gini. Polisi masih akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kepemilikan petasan ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Polisi Pamong Praja, Kota Mojokerto, Jawa Timur merazia sejumlah rumah kos yang ditengarai jadi ajang perbuatan maksiat pasangan bukan suami istri. Satu pasangan tanpa surat nikah diamankan dalam razia itu. Tujuh rumah kos jadi sasaran razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis malam karena ditengarai jadi tempat mesum pasangan bukan suami istri. Petugas menyisir kamar-kamar kos yang berpenghuni. Tak hanya memeriksa isi kamar, petugas juga meminta penghuni kos untuk menunjukkan kartu identitas mereka. Hasilnya, satu pasangan tanpa surat nikah diamankan dalam razia yang juga melibatkan anggota kepolisian dan TNI di rumah kos di Jalan Raya Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Selain menjaga ketentraman di bulan Ramadan, razia ini sengaja digelar untuk menertibkan rumah-rumah kos tak berizin. Untuk malam hari ini sasarannya kami adalah pelanggar perda atau perkada, khususnya untuk kos-kosan atau usaha tempat tinggal, yang mana ada indikasi dari tempat tinggal yang diizinkan kos tapi ternyata masih menerima tamu harian. Nah, itu tanda kutip. Dari 7 tadi kita temukan satu pasang di luar nikah, ya kan, dan untuk tempat kos yang lain atau sasaran yang lain itu kita lebih menyoroti terkait dengan perizinan. Jika terbukti tak punya izin operasi, meski masih dalam proses pengurusan, rencananya Satpol PP Kota Mojokerto akan menyegel rumah kos itu. Terlebih pemilik kos yang kedapatan sengaja menyewakan kamar untuk perbuatan mesum. Biak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Jenazah korban perampokan rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis lalu diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 asisten rumah tangga korban hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Naima S. Bahmid, 62 tahun, ditemukan tewas di sebuah rumah mewah yang sempat dijadikan hotel di Jalan Asirot, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis lalu. Jasadnya lalu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Saat kejadian, putra korban tengah berada di luar kota, sementara 2 asisten rumah tangganya menghilang. Terbunuhnya Naima juga disertai raibnya 2 unit mobil mewah. Ya, untuk saat ini sampai saat ini ya kita hanya bisa menyebutkan bahwa 2 unit mobil itu sudah jelas. Ya, kalau untuk lain-lain karena memang keluarganya juga baru datang, bahkan anaknya juga baru datang, jadi kita belum bisa menyebutkan apa saja yang hilang. Pemilik penginapan Asirot Residence ditemukan tewas pada Kamis dini hari di Jalan Asirot, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban ditemukan tewas terbujur di lantai kamar dengan kondisi tubuh korban dibungkus dengan selimut serta ada luka di tubuhnya. Kasus pembunuhan yang disertai perampokan ini diduga terkait dengan menghilangnya 2 ART keluarga itu. Polres Jakarta Barat tengah menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku perampokan dan pembunuhan itu. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Polresta Banyumas, Jawa Tengah membongkar jaringan peredaran obat-obatan terlarang dan pembuatan tembakau sintetis gorila. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita lebih dari ratusan ribu obat psikotropika seperti tembakau gorila siap edar senilai 650 juta rupiah. Obat namanya obat trihexyphenidyl, ya. Ini 1 dus, ya. Terus sama alprazolam. Ini alprazolam, ya. Satres Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah menggerebek rumah salah satu tersangka pengedar obat-obatan terlarang di Kecamatan Maos, Cilacap. Polisi menemukan ratusan ribu obat-obatan terlarang, timbangan serta alat mencetak tembakau gorila. 2 tersangka yang merupakan pembuat dan pengedar tembakau gorila dan obat-obatan daftar G dan psikotropika ditangkap. Keduanya mengaku membeli barang-barang haram itu secara online. Obat psikotropika sebanyak 132.000 butir serta puluhan gram tembakau gorila dengan nilai total mencapai 650 juta rupiah disita. Semua obat terlarang dan tembakau gorila dijual tersangka melalui media sosial. Sat Narkoba Polresta Banyumas ini berhasil menangkap 2 pelaku. 2 pelaku pengedar obat-obatan, baik itu obat daftar G, kemudian juga psikotropika, dan juga pada saat dilakukan pengembangan ditemukan juga
ya, pembuatan tembakau sintetis atau yang biasa disebut ini tembakau gorila. Kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Ya sudah, demikian Booster hari ini. Anda juga bisa saksikan Booster melalui akun TikTok Booster SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya, dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro. Salam SCTV.